Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat di Khairat TV dimanapun berada, kembali kita bertemu kali ini dalam segmen bincang-bincang dengan sahabat di Khairat TV di berbagai belahan dunia. Topik kita masih sekitar COVID-19, pandemi yang masih mengurung dunia saat ini sejak awal tahun 2020. Kali ini kita memiliki tamu istimewa dari dalam negeri, dari Pulau Kalimantan. Sebelum kita mulai diskusi dengan tamu kita kali ini, saya akan tampilkan sedikit biografi dari tamu kita kali ini. Tamu kita kali ini adalah Ibu Woro Triwening Renggani. Saya akan memanggil beliau dengan Mbak Woro saja. Beliau saat ini adalah Kepala KPPN Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kita akan berbincang apa itu KPPN dalam diskusi kali ini. Ibu Woro atau Mbak Woro sudah berkarir di Kementerian Keuangan sejak 1999, menempati berbagai posisi di Kementerian Keuangan, di Ditjen Perbendaharaan, juga Ditjen Anggaran, dan di berbagai kota di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Dan saat ini beliau adalah Kepala KPPN Pelaihari. Mbak Woro berasal dari Klaten, Jawa Tengah, menyelesaikan SD sampai SMA di Klaten, lalu menyelesaikan S1 di program studi agribisnis Institut Pertanian Bogor di Bogor, Jawa Barat, dan menyelesaikan master S2 di program studi ilmu administrasi negara di Universitas Garut. Ini adalah foto yang paling menarik dari Mbak Woro. Ini adalah kejadian tahun 2019, bulan Oktober, kalau saya tidak salah. Saat itu Mbak Woro menerima piagam penghargaan dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk prestasi KPPN Pelaihari sebagai kantor pelayanan terbaik di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan tahun 2019. Dan ini bukan satu-satunya prestasi dari KPPN Pelaihari. Anda bisa lihat nanti di caption berikut di slideshow setelah ini, deretan prestasi yang pernah diukir oleh KPPN Pelaihari. Oke, sekarang kita lanjut saja ke diskusi dengan Mbak Woro. Assalamualaikum Mbak Woro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Delil. Terima kasih sudah setuju memenuhi undangan di Khairat TV untuk berbincang-bincang hari ini. Dan seperti sudah kita diskusikan sebelumnya, diskusi kita, bincang kita hari ini akan lebih terkait dengan coronavirus, pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, dan bagaimana impact-nya dalam kegiatan pelayanan publik dari kantor yang Mbak Woro pimpin, dan juga bagaimana pengaruhnya pada operasional sehari-hari, dan tentu aspek-aspek lain yang terkait dengan hal itu. Kita mulai saja dulu dengan Mbak Woro dengan pertanyaan pertama. KPPN itu apa sih Mbak Woro? Baik, terima kasih Mas Delil dan sahabat The Khairat TV dimanapun berada. Anggrek bulan Kalimantan, indah tiada terperi. Mohon izin perkenalkan, kami dari pelosok negeri KPPN Pelaihari. Masya Allah, saya nggak siapin pantun nih, wah. Tidak ketinggalan Melayu kita, Mas Delil. Iya, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Delil dan sahabat The Khairat TV dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa bertemu, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Mas Delil ya. Alhamdulillah.
dan di tengah-tengah pandemi ini, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Delil yang telah memberi kesempatan kepada saya ya, suatu kehormatan buat saya yang nggak nyangka kok saya bisa tampil di The Khairat ini gitu ya. Baik, tadi pertanyaan pertama dari Mas Delil, apa sih itu KPPN ya? Karena selama ini kalau orang masyarakat umum ditanya, contoh misalnya anak-anak sekolah ditanya, apa yang diketahui tentang Kementerian Keuangan? Pasti jawabnya adalah pajak. Iya betul. Ya, betul tidak? Ya, betul. Ya. Biasanya seperti itu, pajak, bea cukai. Padahal unit eselon 1 di Kementerian Keuangan itu banyak. Itu tidak hanya pajak dan bea cukai. Kemudian untuk KPPN sendiri mungkin tidak terlalu banyak masyarakat luas yang mengetahui, khususnya misalnya makanya kita perlu memang mengedukasi kepada anak-anak sekolah. Baik, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262 tentang organisasi dan tata laksana kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, Mas Delil, KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara itu adalah salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ya di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara. Kemudian penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Intinya bendahara negara. Ya baik. Jadi kalau Menteri Keuangan itu bendahara umum negara. Nah, KPPN ini berperan sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah. Seperti itu. Oke, mengerti sekarang ya. Kemudian fungsi-fungsi KPPN kalau dilihat dari peraturan Menteri Keuangan tersebut, antara lain kita menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran APBN ya. Jadi kita penyaluran APBN, kemudian menatausahakan juga penerimaan dan pengeluaran negara. Itu juga di KPPN. Kemudian juga menyusun laporan pelaksanaan anggaran. Itu contohnya ya, tugas-tugas kita seperti itu. Jadi juga melaksanakan fasilitasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah. Itu antara lain dari KPPN, Mas Delil. Ya. Berarti Mbak Woro yang jadi konsumen atau stakeholders dari KPPN itu siapa aja dong, Mbak Woro? Stakeholder kita adalah kantor-kantor vertikal umumnya yang mendapatkan anggaran dari APBN, juga termasuk kantor-kantor daerah, juga pemerintah daerah ya yang mendapatkan transfer ke daerah dan dana desa. Itu stakeholder kami. Berarti dana yang dikelola atau disalurkan oleh KPPN ini mestilah dana yang berasal dari APBN, bukan APBD berarti ya? Bukan APBD, dari APBN. APBD dikelola oleh Pemda masing-masing. Begitu. Ya. Mungkin KPPN tidak dikenal luas karena itu mungkin stakeholder mereka tidak publik umum begitu ya. Kantor pemerintahan. Tapi sebenarnya terlihat sebenarnya perannya sangat krusial sebenarnya dalam penyelenggaraan negara. Kalau nggak ada KPPN, dana nggak turun ke bawah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kami penerbit surat perintah pencairan dana seperti itu. Mas. Betul. Tapi uangnya tetap di bank ya, Mbak Woro ya? Tetap. Jadi nanti sistemnya itu adalah transfer langsung dari kas negara langsung ke penerima, Mas Delil. Jadi tidak. Oke. Ya, sudah clear. Baik. Nah, KPPN sendiri, kalau KPPN pelihara ini termasuknya tipe A2, Mas Delil. Jadi KPPN kecil ya. Sementara kalau di seluruh Indonesia ini ada 98 KPPN tipe A1 yang dia besar, biasanya stakeholder-nya lebih banyak ya. Mungkin dia kemudian tipe A2 yang tipe kecil seperti KPPN pelihara ada 80 di seluruh Indonesia. Kemudian ada lagi 3 KPPN khusus. Nah, itu beda lagi ininya. Fungsi dan tugasnya. Seperti itu Mas Delil. Berarti ada KPPN yang harus mengcover beberapa kabupaten kali Mbak Woro ya kayaknya karena jumlah kabupaten kita lebih banyak kayaknya. Betul, seperti itu. Jadi tergantung bagian tugasnya itu menentukan tipe KPPN apakah A2 atau A1. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak Woro, untuk sahabat di Khairat TV yang sudah mulai melupakan pelajaran geografi, kira-kira bisa digambarkan nggak Pelehari itu di mana sih sebenarnya gitu loh?
Jadi Plehari ini adalah ibu kota Kabupaten Tanah Laut. Ya. Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Terus terang sih, sebelum saya ke Plehari, itu juga bertanya-tanya, di mana ya Plehari? Begitu melihat SK ya, begitu melihat SK ketika pelantikan, di mana Plehari? Gitu kan, resah dan gelisah kan itu, karena nama yang jarang terdengar waktu itu terus terang. Keluarga pun belum banyak yang tahu ya, di grup keluarga begitu kita sampaikan bahwa saya mendapatkan tugas di Plehari, Plehari itu di mana? Itu tidak banyak yang tahu, tetapi ketika saya menjalaninya, alhamdulillah ternyata tidak seseram atau tidak sepelosok yang dibayangkan. Oke. Jadi menuju ke Plehari itu ketika kita turun dari di bandara Banjarbaru ya, Banjarmasin yang di Banjarbaru. Ya. Sebentar, saya namanya. Bandara Samsudin Nur di Samsudin-Nur, ya. Di Banjarmasin ya. Kemudian 1,5 jam saja menuju ke Kota Plehari dengan jalan yang mendatar, tidak naik turun dan juga tidak melewati hutan. Hanya melewati saja. Iya. Ya sekitar 1,5 jam saja Mas Dalil kalau lancar. Oke, mungkin kita sekarang mulai lanjut ke COVID-19. Mungkin bisa Mbak Woro sedikit gambarkan situasi bagaimana awal mula berkembangnya coronavirus di Kabupaten Tanah Laut, lalu bagaimana perkembangannya hingga saat ini, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi operasional KPPN Plehari. Siap. Jadi Mas Dalil, coronavirus ini kan mulai membuat kita was-was itu sejak pertengahan Maret kalau tidak salah ya, di daerah di Plehari. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2020 yang lalu di Tanah Laut sendiri telah dibentuk Satgas Penanganan COVID-19 ini di Kabupaten Tanah Laut. Ya, tanggal 16 Maret dibentuk Satgas tersebut. Kemudian tanggal 22 Maret itu ada rombongan jamaah yang mengikuti tablik akbar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Datang ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, dari jumlah jamaah tersebut yang berhasil didata sebanyak 61 orang, sedangkan perkiraan yang berangkat dari Kabupaten Tanah Laut itu sekitar 85 orang. Jadi seperti itu kondisinya. Kemudian pada tanggal 6 April, Mas Dalil, COVID-19 ini pertama kali dideteksi menggunakan rapid test pada jemaah tablik yang pulang tersebut dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Itu dari Desa Damit sebanyak 2 orang. Ya, ini informasi dari Kesehatan ya, Mas Dalil ya. Kemudian tanggal 7 April itu rapid test ternyata reaktif sebanyak 3 orang. Nah, tanggal 8 April rapid test reaktif sebanyak 2 orang. Kemudian tanggal 9 April rapid test reaktif sebanyak 2 orang, sehingga total itu yang ditemukan reaktif 9 orang. 9 orang. Nah, kemudian pada tanggal 10 April ke-9 orang tersebut yang terdeteksi dari rapid test kemudian diisolasi di Balai Diklat Balai Diklat Tanah Laut, ada BKSDM namanya, Balai Diklat BKSDM. Kemudian tanggal 13 dan 14 April dilakukan swab terhadap 9 orang tersebut. Dan hasilnya keluar ternyata 3 terkonfirmasi positif COVID. Nah, dari 9 tersebut 3 terkonfirmasi positif dan 6 konfirmasi negatif. Nah, itu tadi dugaannya virus tertular melalui jemaah yang mengikuti tablik akbar di Goa, Sulawesi Selatan. Demikian keterangan dari Dinas Kesehatan, Mas Dalil. Ya, berarti Mbak Woro hari ini posisinya bagaimana perkembangan sampai hari ini? Saat ini kalau melihat dari laporan yang diupdate dari data Satgas COVID-19 ini 64, sekitar sudah 64. Jadi berkembangnya cukup memprihatinkan sebenarnya waktu itu. Cukup membuat kita gelisah juga karena itu akhirnya dari
tersebar kan, jadi kita juga tidak tahu secara pasti seperti apa gitu. 64 Iya, positif iya. Tapi dirawat. belum ada korban meninggal ya, atau sudah ada korban meninggal di Tanah Laut? Satu korban. orang. Oke, Iya. oke. Oke. Nah, sekarang trennya sudah kelihatan masih naik apa udah mulai menurun kalau untuk Kabupaten Tanah Laut? Kabupaten Tanah Laut ini trennya mungkin masih sama datanya dari hari-hari kemarin, Mas Oke, Delio. ya. Jadi masih sama, tapi tetap itu upaya dan apa namanya dari Satgas ya, Pak Bupati dan jajaran itu memang luar biasa itu untuk mengupayakan agar apa namanya COVID-19 ini tidak menyebar lebih luas lagi. Menyebar lebih luas. Jadi Ya, anak sekolah masih libur di sini. Masih libur, iya, iya. Ya, dengan jumlah 60-an tadi, 64 mungkin tidak terlalu memberi pressure yang kuat terhadap fasilitas kesehatan, saya rasa. Mungkin masih bisa dikelola dengan baik gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, lalu dampaknya ke kegiatan sehari-hari dan pekerjaan itu gimana, Mbak Woro? Oke, baik, untuk KPPN Plehari sendiri ya Mas Delil. Jadi kalau melihat dari salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran itu penyerapan ya, meskipun penyerapan itu bukan satu-satunya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, tetapi masih tetap memiliki porsi yang paling tinggi di antara indikator yang lainnya. Ya, indikator itu misalnya kan apa namanya sering tidakkah revisi, kemudian revisi anggaran, kemudian bagaimana penyelesaian tagihan negara, seperti itu ya. Ini kita salah satu contoh indikator itu adalah penyerapan anggaran untuk sampai dengan akhir Mei yang lalu, jumlah realisasi anggaran satuan kerja di wilayah kerja KPPN Plehari sebesar 36,42%. Nah, ini persentase tersebut lebih besar dari periode yang sama tahun 2019, Mas Delil. Oke. Ya, kalau periode yang sama di tahun 2019 itu sebesar 31,91%. Oke, ya. Nah, itu menunjukkan artinya meskipun kita bekerja di tengah-tengah bahaya pandemi COVID-19 ini, tapi kita tetap menunjukkan kinerja yang sama atau bahkan mungkin kita tingkatkan seperti itu. Iya. Jadi kira-kira apa nih rahasianya bisa mempertahankan kinerja malah meningkatkan performa dibandingkan tahun lalu? Meskipun dalam situasi pandemik ini. Baik. Jadi gini Mas, kalau di KPPN Plehari ini bisa saya katakan ASN-nya, aparatur sipil negara atau pegawai negerinya itu 13 orang saja sebenarnya, termasuk saya Mas Deli. Oke. Itu 13 orang dan semuanya adalah pendatang. Oke, ya. Semua pendatang, tidak ada yang penduduk asli. Jadi kalau penduduk asli itu mungkin 2-3 tahun lalu masih ada, tapi sekarang sudah pensiun ya, sudah purna tugas. Jadi yang ada saat ini 100% pendatang. Iya. Ya. Yang penduduk aslinya adalah PPN-PN saja atau pegawai pemerintah non pegawai negeri atau honorer, pegawai honorer yang penjaga keamanan, kemudian cleaning service, dan sebagainya itu yang penduduk asli, warga asli Kabupaten Tanah Laut. Nah, kami meskipun pendatang semua ya, 100% pendatang, tuh alhamdulillah ikatan persaudaraan kami justru kuat, solid gitu Mas. Jadi apa namanya ya, kita saling menguatkan gitu ya, saling mengingatkan, saling memotivasi satu sama lain, seperti itu. Kemudian juga memang justru peran KPPN di sini Mas Delil di masa pandemi COVID-19 ini ya sebagai salah satu kan tadi penyalur APBN. Nah, penyalur APBN itu selain kantor-kantor vertikal seperti BPS, Polisian, Kejaksaan ya, kantor pertanahan, kantor Kementerian Agama dan lain-lain, itu kita juga menyalurkan transfer ke daerah dan dana desa Mas Delil. Nah, dana desa ini merupakan sumber dana bantuan langsung tunai yang harus diberikan kepada masyarakat di pedesaan. Di Tanah Laut ini ada 130 desa yang harus mendapatkan BLT untuk warga yang berhak ya. Jadi dari situ justru peranan penting KPPN di sini Mas Delil karena kita harus menyalurkan dana desa ya dalam apa namanya? Dalam sesuai tepat waktu yang diharapkan kan Pak Presiden ya Pak Jokowi
menghendaki bahwa BLT ini segera bisa Yeah. diterima oleh masyarakat yang berhak, gitu. Yeah. Jadi Yeah. targetnya justru kemarin memang kita kebut ya, semacam memang kita upayakan koordinasi benar-benar dengan pemerintah daerah bahwa untuk dana desa ini harus segera bisa dicairkan. Seperti itu. Alhamdulillah koordinasi dengan pemerintah daerah cukup baik, sangat responsif, koordinatif ya dengan pemerintah daerah Tanah Laut ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah pada kesempatan ini. Jadi koordinasinya cukup baik. Artinya memang dinamika ketentuan terkait penyaluran dana desa ini sangat dinamis, Mas Deli. Jadi kemarin terjadi perubahan ketentuan yang intinya adalah simplifikasi. Jadi simplifikasi ketentuan supaya memang segera bisa disalurkan dana desa. Nah itu mungkin kita tetap semangat meskipun di tengah pandemi, kalau memang itu sudah amanah, sudah tanggung jawab, kita tunaikan. Itu contohnya salah satu. Dan contoh yang lain kan kita kemarin harus menyalurkan THR ya kan, tunjangan biaya untuk para pegawai maupun PPNPN atau honorer. Itu juga menjadi apa namanya? Artinya begini Mas Delil. Motivasi buat kita, begitu kita memberikan pelayanan yang terbaik, membuat orang tersenyum, itu merupakan ibadah buat kita. Itu prinsipnya seperti itu. Iya, betul. Jadi gini, kita selalu saling menyemangati bahwa kita ini jauh dari keluarga. Itu sudah suatu perjuangan atau pengorbanan tersendiri. Jangan sampai perjuangan kita jauh dari keluarga ini sia-sia, betul tidak? Ya, kita pamit dari keluarga itu kan kita mau bekerja, mau berdinas, ya. Makanya kita harus berikan yang terbaik. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik itu adalah suatu ibadah menurut kami. Betul. Jadi apalagi kita semua jauh dari keluarga. Karena jauh dari keluarga itu adalah suatu perjuangan tersendiri. Artinya perjuangan atau pengorbanan yang tidak boleh sia-sia begitu saja. Jangan sampai kita jauh dari keluarga tapi tidak produktif atau malah membuat kita ngelokro. Itu tidak seperti itu. Justru kita harus tunjukkan. Kita pamit ke keluarga bekerja ya kita tunjukkan bahwa kita bekerja dengan baik, membawa kebanggaan buat keluarga dengan apa namanya inovasi, dengan prestasi dan sebagainya. Seperti itu. Betul. Kemudian keadaan khusus ya Mas Delil di masa pandemi ini kan dulu kita memberikan pelayanan dengan tatap muka. Ya artinya dari Satker atau stakeholder datang ke front office kita layani, mengajukan SPM, ADK kita terima berikut berkas dan dokumen. Karena masa pandemi ini kemudian layanan tatap muka sudah tidak dilaksanakan lagi. Jadi, artinya seperti tadi ya ditanyakan bagaimana memberi pelayanan yang terbaik itu ya Mas Delil tadi ya. Sebagai unit kerja yang bertugas menyalurkan APBN di masa darurat pandemi COVID-19 ini, KPPN Plehari tetap bertugas memberikan layanan yang terbaik, diupayakan seperti itu, menerima pengajuan SPM dari surat perintah membayar dari satuan kerja. Kemudian yang berbeda, ada sistem pelayanannya, karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, jadi KPPN Plehari memberikan layanan tanpa tatap muka sejak tanggal 20 Maret yang lalu, Mas Delil. Yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur surat edaran Dirjen Perbendaraan nomornya SE 25. Kemudian sebagai gantinya tatap muka, mekanisme pengiriman arsip data komputer dan soft copy SPM serta dokumen pendukungnya dikirim melalui email resmi Satker yang terdaftar di KPPN Plehari. Kemudian untuk upaya meningkatkan kualitas layanan, tentu saja KPPN Plehari apa ya yang mau kita berikan kepada Satker ya supaya perubahan layanan ini apa namanya tidak terasa gitu loh. Kalau dulu kan biasanya begitu tatap muka sudah jelas diterima sama petugas front office ya, dikerjakan dan seterusnya. Kalau sekarang kalau ngirim email itu kan kadang Satker bertanya-tanya udah diterima atau belum, benar atau tidak ya seperti itu. Maka kita siapkan kita inovasi sendiri dari KPPN Plehari, kita membuat link antrian elektronik waktu itu Mas Delil. Jadi Satker bisa atau satuan kerja itu bisa apa namanya memantau secara mandiri apakah SPM yang diajukan benar, kemudian urutan pemrosesan seperti apa SPM itu, sampai mana diajukan ya seperti itu ya, sampai nanti dokumen pencairan dana terbit. Itu kalau itu sudah by email sudah juga diterima juga itu seperti itu.
Ya, ya. Kemudian selanjutnya Mas Delil, tata kelola proses pengajuan semakin meningkat ya. Kan dari pimpinan kami tentu saja selalu berpikir bagaimana untuk memberikan layanan yang terbaik untuk stakeholder ya. Ya. Kemudian dengan surat edaran nomor 31 dari Dirjen Perbendaharaan tentang mekanisme pengiriman dokumen tagihan secara elektronik pada masa keadaan darurat COVID-19, akhirnya ada penyempurnaan aplikasi namanya ESPM, Mas Delil. Semula ESPM ini hanya digunakan untuk KPPN khusus pinjaman dan hibah di Jakarta. Ya. Tapi kemudian disempurnakan sehingga ESPM ini dapat digunakan untuk pengiriman dokumen surat perintah membayar pada KPPN di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi kemudian begitu terbit ketentuan tentang ESPM, kita sosialisasikan kepada satuan kerja melalui video conference ya tanggal 22 April. Langsung hari berikutnya Satker sudah bisa menggunakan aplikasi ESPM ini untuk mengajukan dokumen permintaan pembayaran, tidak melalui email lagi. Jadi seperti itu Mas Delil. Jadi dengan ESPM ini berjalan lancar alhamdulillah dan dapat diterapkan oleh Satker serta mencerminkan tata kelola proses bisnis pengajuan SPM yang lebih baik dan akuntabel, seperti itu. Jadi Mbak Woro, SPM ini adalah singkatan dari? Surat perintah membayar. Oh, surat perintah membayar, oke. Satker ya, satuan kerja itu, satuan kerja itu adalah unit-unit kerja itu ya. Mengajukan surat perintah membayar kepada KPPN, kemudian KPPN diproses, terbitlah surat perintah pencairan dana. Jadi dengan penerbitan surat perintah pencairan dana tadi, langsung ada proses, nanti akan ada transfer dari rekening kas negara kepada yang berhak menerima. Satker, apakah itu yang berhak. Satker ataukah itu penyedia barang dan jasa, seperti itu. Oh, begitu. Oke. Jadi kelihatan di sini yang menarik buat saya adalah ketika ada pandemi coronavirus yang membatasi pergerakan dan aktivitas kita, tapi justru hikmah di belakang itu adalah justru ini melahirkan inovasi-inovasi yang menghasilkan tata kerja, cara kerja yang justru lebih efisien, begitu ya Mbak Woro ya? Bisa dikatakan begitu. Kalau saya sih menyimpulkan bisa disebut seperti itu, Mas Delil. Ya, artinya dari tatap muka bergerak ke email, kemudian ada inovasi lokal link antrian elektronik, lalu kemudian malah ESPM yang secara nasional juga menjadi lebih efisien. Betul. Oke, berarti ini hikmahnya dan bahkan selepas corona nanti saya rasa penerapan ESPM ini akan berlanjut tentu ya. Sangat memungkinkan Mas Delil. Jadi kita tunggu aja ketentuan dari pimpinan nanti seperti apa. Tapi insya Allah kita sudah sangat sesuai, sudah menyesuaikan dengan cara kerja kita, sudah langsung terimplementasi dengan baik. Seperti itu Mas Delil. Betul. Nah, selain dampaknya pada simplifikasi pekerjaan, proses kerja, ada lagi nggak kira-kira perubahan-perubahan regulasi yang terpaksa dilakukan, yang harus dilakukan karena tuntutan situasi COVID-19 ini, Mbak Woro? Misalnya, apakah relokasi anggaran atau yang semacam itu? Baik, Mas Delil, memang seperti itu. Seperti itu. Memang benar yang disampaikan Mas Delil, ada relokasi anggaran ya, tentunya anggaran ini yang digunakan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini, Mas Delil. Memang terjadi seperti itu. Jadi secara nasional pun telah dilaksanakan namanya revisi anggaran ya, revisi anggaran secara terpusat. Artinya kita di daerah ini menyelisir gitu ya, menyisir anggaran-anggaran yang sekiranya memang bisa kita potong, bisa kita alihkan untuk digunakan untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi istilahnya kalau di tempat kami ada pemotongan anggaran di masing-masing satuan kerja. Lalu dialihkan ke keperluan lain.
Ya, secara umum. Jadi Ya. kalau yang seperti itu sudah kemudian prosesnya sudah di pusat di Direktorat Jenderal Anggaran ya, Mas Jadil, untuk Iya. pengalihan ini. Kalau kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Oh begitu. Oh itu adanya di anggaran, lalu nanti Ya. perbendaharaan lebih ke pelaksanaan implementasi penyaluran gitu ya, Mbak Woro ya. Tetapi juga Direktorat Pengelolaan Kas ada di Dirjen Perbendaharaan, Mas Jadil. Tadi tetap saling terkait Ya, antar betul. unit eselon 1. Betul. Ya. Nah, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah kan juga punya dana kelolaan tuh. Sementara ini juga ada dana dari APBN. Nah, ketika COVID-19 menyerang, bagaimana koordinasi dilakukan agar relokasi anggaran di kedua sisi ini bisa efektif dan efisien begitu, Mbak Or? Mohon maaf Mas Dayo. Jadi kalau kami koordinasi dengan pemerintah daerah Ya. itu adalah terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa, TKD-DD ya. Transfer ke daerah dan dana desa tadi. Jadi transfer ke daerah itu kalau yang kami layani di sini adalah dak fisik. Ya. Dan alokasi khusus fisik. Ya. Ya. Dak fisik tersebut memang terjadi pemotongan anggaran atau terjadi perubahan anggaran. Ya. Selain dari untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Ya. Seperti itu. Jadi pemerintah daerah pada waktu itu diberikan tenggat waktu untuk mendaftarkan kontrak-kontrak yang telah dikontrakkan, pekerjaan-pekerjaan yang telah dikontrakkan sudah ada kontraknya, tentu saja itulah yang masih akan dibiayai oleh negara karena sudah terjalin kontrak atau hubungan perjanjian ya. Ya dengan pihak penyedia barang dan jasa ya. Betul. Tetapi untuk yang belum ada kontraknya, yaitu yang tidak bisa dilanjutkan pembiayaannya. Jadi akhirnya terjadilah pemotongan anggaran untuk kegiatan dak fisik ini. Nah kalau dana desa itu tadi ada perubahan-perubahan ketentuan dalam hal penyalurannya sehingga yang pada intinya adalah semangat simplifikasi itu tadi agar bisa segera tersampaikan karena merupakan sumber daya bantuan langsung tunai yang harus diserahkan kepada masyarakat. Sementara itu mungkin ada lagi selain BLT, ada lagi tentu saja bantuan-bantuan lain dari pemerintah daerah mungkin ya, yang ditujukan kepada masyarakat yang itu kita tidak terlalu jauh dalam hal koordinasinya Mas Dedi. Jadi memang berbeda ya, ada bantuan sosial yang lainnya yang ada PKH, kemudian ada bantuan yang bantuan lainnya seperti itu Mas Delil ya. Iya. Nah, ini kan pandemi corona ini kan kejadian yang luar biasa ya Mbak Woro ya. Selama karir Mbak Woro selama ini lebih dari 20 tahun, pernah nggak mengalami situasi di mana harus melakukan penyesuaian yang signifikan seperti ini di luar corona? Masya Allah, baru kali ini Mas Delil dan baru kali ini ya. Mudah-mudahan sekali ini ya. Betul. Luar biasa sekali secara psikis ya, secara psikologis. Teman-teman pun juga seperti itu. Artinya bagaimana kita harus memanage perasaan lah kalau bisa dibilang ya, manajemen perasaan. Betul. Saya sendiri kan juga ngalami bagaimana berpisah jauh dari keluarga ya, anak-anak itu kan, suami. Kemudian kita juga harus istilahnya memberikan ketenangan, menenangkan juga teman-teman gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa menurut saya dan alhamdulillah sih teman-teman juga menyadari artinya begitu ada ketentuan seperti ini, jadi lebih pada kepatuhan saja. Betul. Jadi teman-teman waktu pertengahan Maret itu kan ada libur yang yang tengah pekan ya Mas. Itu udah dapat rencanakan cuti dan sebagainya. Itu ada beberapa Mas. Tetapi begitu pemerintah dilarang mudik langsung membatalkan cuti Mas. Iya. Artinya mereka alhamdulillah. Jadi teman-teman ini memang sudah pada dasarnya semangat mematuhi ketentuan itu sudah ada gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah banget. Kemudian juga kesamaan itu tadi bagaimana kita supaya balance gitu ya, meskipun
di tengah tekanan seperti ini saling mengingatkan, ya. Dan kebetulan juga dari pimpinan Pak, dari kantor pusat juga perhatiannya luar biasa. Jadi kita meskipun kita secara mandiri mengupayakan masker, hand sanitizer dan sebagainya, dari pimpinan di kantor pusat juga diupayakan, kita di drop di barang hand sanitizer, kemudian masker seperti itu. Jadi rasa kita diperhatikan oleh pimpinan itu ada gitu Mas Jadil ya. Betul, itu penting sekali ya, betul. Termasuk suasana ketika Idul Fitri yang lalu Mas Jadil luar biasa, mengharu biru. Saya tuh mau nangis gitu. Luar biasa Mas Jadil. Jadi kebayang nggak sih, mudah-mudahan ini cuma sekali seumur hidup Lebaran atau Idul Fitri tidak bersama keluarga ya, mudah-mudahan ya. Betul. Jadi ngalamin pada akhirnya. Jadi teman-teman semua juga yang sudah berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun kerja juga bilang seperti itu. Baru sekali ini tidak berlebaran bersama keluarga gitu ya. Betul. Alhamdulillah atas keadaan tersebut pimpinan juga sangat perhatian, sangat care kepada kami dari pucuk pimpinan. Bunda Menteri Keuangan Mas Dewi. Iya. Ibunda kami. Ya, jadi pada hari kedua Lebaran itu 2 Syawal itu beliau mengadakan kegiatan ya bisa dikatakan Lebaran bersama Bu Menteri gitu lah. Jadi beliau menggelar Fitcon dengan seluruh seluruh insan Kementerian Keuangan se-Nusantara gitu ya. Kemudian dialognya juga dipilih-pilihkan dari teman-teman yang memang lebih pelosok dari pelihari Mas. Berarti alhamdulillah pelihari ini masih jadi yang akhirnya menambah rasa syukur kita. Kemudian itu jadi Bu Menteri berdialog. Jadi kita bisa melihat betapa Bu Menteri itu juga terharu gitu loh. Iya. Ya. Itu rasa seperti perhatian dari ibu gitu. Betul. Alhamdulillah. Jadi bisa dikatakan paling tidak di unit kerja Mbak Woro dan pimpinan pusat juga sangat memberikan perhatian spesial untuk semua ASN yang terdampak oleh coronavirus. Begitu ya Mbak Woro ya. Sekarang kita kehilangan Mbak Woro nih, terputus. Oke, kita tersambung lagi. Suaranya belum masuk Mbak Woro, masih mute Mbak Woronya. Siap. Oke, gambarnya sudah. Oke, sekarang juga suara sudah. Oke, nggak apa-apa. Nanti juga diedit, tenang aja. Jadi tadi kita berhenti jadi di mana kita terputus saat saya katakan bahwa alhamdulillah paling tidak untuk unit kerja Mbak Woro dan Kementerian Keuangan pada umumnya perhatian pimpinan sangat luar biasa sehingga ini juga sangat mendukung agar kinerja semua insan keuangan menjadi tetap bisa dipertahankan meskipun dalam situasi pandemi saat ini. Nah, Mbak Woro mungkin bisa bercerita sedikit bagaimana situasi masyarakat di luar KPPN di Pelaihari atau Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi menghadapi pandemi corona ini, dan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan. Baik ya, Mas Delil. Untuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ini saya amati memang sangat besar terhadap korban pandemi seperti ini. Jadi informasi yang saya dapat dari Dinas Kesehatan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini merelokasi anggaran APBD-nya lebih dari 50%, seperti yang dianjurkan pemerintah pusat. Jadi pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan sosial terhadap korban pandemi maupun yang berdampak. Jadi korban pandemi maupun yang berdampak. Ya, seperti itu. Nah, itu perhatian dari pemerintah kabupaten. Dan tadi juga seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa salah satu sumber dana dari bantuan langsung tunai itu kan dari dana desa. Jadi salah satu bantuan itu bantuan langsung tunai dan itu berasal dari dana desa yang disalurkan melalui KPPN. Seperti itu. Dan dalam hal ini Kabupaten Pelaihari berkoordinasi intensif dengan pihak jajaran pemerintah daerah Tanah Laut, khususnya di BPKAD dan BPMPD untuk mengantisipasi dinamika ketentuan ya, sangat dinamis sekali dalam hal penyaluran dana desa ini karena inti dari perubahan tersebut
menuju ke arah simplifikasi yang saya sebutkan tadi, bahwa agar bantuan lebih cepat diterima oleh warga yang berhak. Jadi perhatian dari pemerintah kabupaten seperti itu juga. Dapat juga kita sampaikan bahwa untuk penanganan kasus COVID-19 ini pemerintah kabupaten mengambil kebijakan untuk diisolasi secara terpusat di kabupaten terhadap penderita konfirmasi positif COVID-19 maupun terhadap hasil rapid test reaktif. Seperti itu. Ya, jadi ini cukup kalau informasinya yang kita peroleh bahwa pemerintah kabupaten mengambil langkah untuk memeriksa rapid test secara besar-besaran, Mas Deril, terhadap semua pelaku perjalanan, kemudian pedagang, masyarakat, dan juga ini perusahaan ini diwajibkan memeriksa karyawannya dengan rapid test sebanyak minimal 50% karyawan. Seperti itu. Untuk KPPN Pelihari sendiri juga secara inisiatif kemarin kita minta mengajukan surat permohonan rapid test kepada Dinas Kesehatan, Mas Deril. Alhamdulillah setelah upacara Hari Pancasila, Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang lalu, seluruh ASN dan PPN-PN di Kabupaten Pelihari telah melaksanakan rapid test dan alhamdulillah untuk IgM-nya non reaktif semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Oh, saya pikir ini adalah upaya yang sangat baik ya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain juga upaya seperti ini yang secara aktif melakukan tes sebanyak mungkin ke publik yang punya potensi terdampak atau terpapar corona itu sangat efektif mengidentifikasi yang positif lalu isolasi. Jadi di Kabupaten Tanah Laut tidak ada istilah isolasi mandiri di rumah ya Mbak Woro ya, semua terpusat ya? Iya, diusahakan terpusat ya, diusahakan semuanya terpusat. Ya, kalau saya perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, sepertinya mengarah semuanya terpusat seperti itu. Jadi sampai saat ini mungkin cukup banyak ya yang dirawat di fasilitas khusus. Kalau ini disebutkan dia ada 190 orang Mas, sampai 190 orang di 2 tempat yang tadi di Asrama Bali Diklat 28 orang, kemudian ada lagi di ex rumah sakit umum daerah Bu Yasin ini sebanyak 162 orang. Seperti itu. Sementara itu untuk rumah sakit RSUD di Kabupaten Tanah Laut ini, ya, RSUD Haji Bu Yasin ini ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan nasional, Mas Jalil. Jadi untuk pasien di kabupaten sekitar Tanah Laut ya ada yang dirawat di rumah sakit Bu Yasin ini, Mas Jalil. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan swab testnya, Mbak Woro? Apakah bisa dilakukan di Tanah Laut sendiri atau harus dikirim ke tempat yang lain? Kalau swab ini untuk pengambilan pengusapannya dilaksanakan di Tanah Laut, tapi kemudian hasil itu tetap diperiksakan terpusat di BTKL Banjarbaru. BTKL di Banjarbaru. Jadi belum bisa dilaksanakan. Nah, seperti itu. Ini yang menarik Mas Delil, karena melihat seperti itu hasil tes swab ini kan cukup lama. Betul. Diketahui baru sekitar 10 sampai 11 hari sekarang perkembangannya. Kalau dulu 6 hari sudah bisa diketahui, tapi sekarang karena saking banyaknya yang harus diperiksa mungkin ya, antrian dan sebagainya, saya kurang tahu. Akhirnya sekarang itu 10 sampai 11 hari baru bisa keluar hasil swab. Ini akan berencana membeli ini Pemkab ini. Itu pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan membeli alat RT-PCR. Nah, sehingga pemeriksaan akan keluar lebih cepat diharapkan. Seperti itu. Itu upaya luar biasa. Ya, memang concern sekali terhadap penanggulangan COVID-19 ini. Selain dari sisi testing, kemudian isolasi para yang sudah confirm positif, upaya apa lagi Mbak Woro yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Mungkin terkait dengan pembatasan mobilitas dan sebagainya? Tadi ya saya sebutkan bahwa anak sekolah masih libur tentu saja. Kemudian juga kebijakan WFH dan itu juga dilaksanakan juga di lingkup pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian juga sepertinya pembatasan jam buka warung makan. Nah, saya lihat seperti itu. Seperti itu. Saya lihat seperti itu kondisinya. Betul. Terus Mbak. Iya seperti itu, cuman kan masyarakat secara umum kita juga tidak tahu ya kemudian kalau sehari-harinya seperti apa, apakah benar-benar ditepati atau tidak ketika di warung makan. Saya pernah lewat ya, kok ada masih ya perlu kita benahi juga masyarakat yang
ketika makan di warung bakso masih tempel-tempelan. Nah itu yang seperti itu. Iya, betul. Namanya masyarakat luas ya, yang mungkin juga belum terinformasi dengan baik atau gimana, atau kesadarannya yang yaitu yang memang perlu edukasi ya. Edukasi, Iya, betul. perlu edukasi, tetap Betul. perlu edukasi. Iya, tapi bagi saya sudah cukup impresif karena selama 3 bulan kita sudah dikurung oleh corona ini, pergerakan di Kabupaten Tanah Laut cuma yang positif sekitar 60-an dan tidak menyebabkan tekanan yang terlalu berat untuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Bahkan pemerintah daerah masih sanggup memberikan isolasi secara terpusat. Itu sudah menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen dari pemerintah daerah sepertinya juga sudah cukup bagus dan tertata rapi begitu, Mbak Woro ya. Ya. Sejauh ini poin yang bisa saya tarik dari diskusi kita sejauh ini adalah yang pertama bisa dilihat bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah sangat concern dengan coronavirus ini dan dampak-dampaknya kepada masyarakat luas, sehingga melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya luar biasa, perubahan adjustment dan sebagainya, yang tujuannya adalah agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih cepat, lebih mudah dan bantuan-bantuan untuk masyarakat bisa disalurkan dengan tepat waktu. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Woro ya. Ya, dan kita bisa lihat juga dari cerita Mbak Woro di Kabupaten Tanah Laut sendiri betapa pemerintah daerah juga melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan situasi yang mereka hadapi di lapangan, melakukan tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk membendung penularan COVID-19 ini agar tidak menjadi lebih luas, bahkan sampai pada rencana membeli alat untuk swab test itu luar biasa. Jadi ini adalah inovasi atau kebijakan yang betul-betul sangat berpihak kepada rakyat sebenarnya, masyarakat. Betul. Mbak Woro, diskusi kita sudah cukup panjang dan banyak sekali yang kami sudah dapat informasi baru dari Mbak Woro, dan saya yakin yang Mbak Woro sampaikan tadi ini banyak yang merupakan pencerahan bagi kami semua publik Indonesia, karena kan kita di luar lebih banyak terpengaruh oleh berita-berita media, baik media mainstream maupun sosial media yang kadang bertolak belakang dan kadang-kadang banyak publik yang menjadi bingung sendiri. Tapi dari informasi secara spesifik ini terlihat bahwa ada keyakinan kita bahwa sebenarnya pemerintah pusat maupun daerah melakukan banyak hal semaksimal mungkin untuk dapat menanggulangi coronavirus ini dan agar kita bisa kembali hidup seperti biasa, begitu ya. Mbak Woro, di akhir perbincangan kita barangkali ada lagi pesan, kesan atau poin yang akan disampaikan sebelum kita tutup? Baik, terima kasih Mas Dalil atas perbincangan yang luar biasa pada siang hari ini ya. Tentu saja di akhir obrolan kita mungkin saya sampaikan pengharapan ya Mas Dalil ya. Kita berharap tentu saja semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya. Kemudian kehidupan kembali normal dan lebih baik lagi. Ya, artinya tidak ada lagi anggota keluarga yang saling memendam rindu. Kemudian anak-anak sekolah yang lebih nyaman atau kangen dengan teman dan gurunya karena harus belajar dari rumah ya, atau para pegawai pekerja yang lebih suka bekerja di kantor daripada di rumah karena lebih nyaman dalam penyelesaian pekerjaannya dan sebagainya. Tentu saja keadaan tersebut akan terwujud dengan peran serta semuanya. Tidak hanya pemerintah saja yang bergerak, tapi juga justru masyarakat inilah yang menjadi penentu. Kita semuanya ini, ya. Artinya ya ketika kita mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak mudik dulu ya kita laksanakan. Tidak mudik bukan berarti tidak cinta, tetapi justru karena cinta kita tidak mudik kan seperti itu ya Mas. Betul. Kita patuhi protokoler pandemi COVID-19. Masker selalu dipakai, cuci tangan, ya. Kemudian juga tidak usah bersalam-salaman dulu kan. Betul. Ya, kemudian physical distancing itu benar-benar kita patuhi ya, insya Allah. Kemudian juga jaga tahan
daya tahan tubuh Daya kita. tahan tubuh. Betul, Ya, betul, betul, betul. daya tahan tubuh kita. Katanya satu lagi, Mas, katanya. Iya. Hati yang gembira itu adalah penambah imun. Artinya ya Iya. sudahlah, kita Iya. hadapi kondisi ini dengan lapang dada. Iya, Selalu banyak guyon ya. betul. Dan selalu husnuzon, Mas Delil. Betul. Husnuzon. Harus Ya, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. insya Allah. Allah yang menciptakan kondisi ini pasti itu yang terbaik buat kita itu aja. Jadi husnuzon aja, pasti ada hikmahnya. Insya Allah seperti itu, Mas Delil. Insya Allah, Masya Allah. Wah, luar biasa. Pesannya terima kasih. Dalam banget, Mbak Woro. Oke, Mbak Woro, kayaknya kita udah sampai di penghujung bincang-bincang kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Informasinya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi publik, tidak hanya sahabat di Khaira TV, untuk informasi terbaru yang terupdate dan sangat membanggakan, meyakinkan dari Mbak Woro. Terakhir, doa kami agar Mbak Woro sekeluarga dan seluruh jajaran KPPN Pelaihari tetap dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, tetap punya kekuatan dan semangat walaupun masih memendam rindu. Dan mudah-mudahan situasi ini cepat terkendali, coronavirus cepat hilang dan kita bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Woro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Delil, kami akhiri ya dengan pantun, Mas Delil. Monggo, silakan. Ya, oke. Mas Delil dan seluruh sahabat The Khairat TV dimanapun berada, bumi, bulan, matahari. Cukup sekian. Kami mohon undur diri ya, Mas Delil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.